program THK ini berapa dalam bentuk rupiah? Dalam bentuk rupiah ya, harga ya berarti. Harga, iya. Iya. Biar nanti viewers ngaco juga ya, jadi viewers ngaco harus apa menabung, menyiapkan gitu kan berapa gitu. Ya mumpung masih 21 hari. Iya, mumpung masih ya, 3 pekanan lah. Hari, jajan kopinya disimpan dulu. Iya. Viewers bisa nabung mulai dari sekarang nih, mudah-mudahan masih bisa terkejar ya. Jadi kalau hari ini kita punya harga untuk hewan kurban standar itu bobot di 23 sampai 25 itu harganya 1.955.000. 1.955.000. Iya, cukup terjangkau ya kalau anak milenial sekarang ya. Jadi udah bisa kurban kita itu. Oh, harusnya udah dong. Iya, segitu ya. 1.955. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko, program podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Aldo dalam sebuah perbincangan khas ngobrol ala Indoposko Ngaco di studio kami. Dan kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber, seorang perempuan. Kita sambut saja Ibu Mariatul Kiptiah. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Ya, Ibu Mariatul Kiptiah ini adalah Ketua Panitia Program Tebar Hewan Kurban dari Dompet Duafa ya, untuk tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi begitu ya. Programnya Tebar Hewan Kurban atau disingkat THK. THK, betul. Jadi saya panggilnya Ibu Mbak nih. Mbak boleh. Mbak ya, Mbak Mariatul atau katanya di kantor lebih akrab dipanggil Mbak Lia ya. Iya, namanya agak panjang ya, jadi panggilnya Lia saja. Tapi bagus namanya. Namanya Mariatul Kiptiah atau Mbak Lia. Iya. Ini ketua panitia Viewers Ngaco, ini ketua panitia dari program THK Dompet Duafa sudah bersedia hadir. Terima kasih Mbak Lia sudah main ke studio Ngaco dan kita akan ngobrol nih Mbak. Jadi kita tahu Viewers Ngaco, jadi panggilan kita ke pemirsanya podcast Ngaco ini viewers nih Mbak. Viewers ya. Jadi kita perlu kasih tahu dulu bahwa beberapa saat lagi kan kita akan jelang Hari Raya Idul Adha. Betul. 1444 Hijriah begitu ya. Dan dalam Idul Adha yang terkenal juga dengan Idul Kurban yang menjadi salah satu menjadi kegiatan rutinitasnya di Lebaran Haji, orang bilang Idul Kurban ini adalah pemotongan hewan kurban. Dan Dompet Duafa sebagai sebuah lembaga filantropi Islam yang sekaligus lembaga kemanusiaan ya, bergerak untuk pemberdayaan masyarakat, kan pastinya punya program ya, betul, dalam menghadapi Idul Kurban atau Idul Adha yang sebentar lagi kita jelang. Nah, kita mau Mbak Lia nih berbagi nih ke viewer Ngaco soal program THK ini, program Tebar Hewan Kurban. Apa Mbak yang bisa kita kasih info ke viewers Ngaco soal itu? Ya sebelumnya saya menyapa dulu. Iya, silakan. Viewers ya. Ngaco ya. Salam kenal, saya Lia. Saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua THK 1444. Ketua Panitia ya? Ketua Panitia 1444 Hijriah. Kalau di regulernya saya sebagai GM Finance Accounting. Oh, di regulernya Dompet Duafa. Iya. Bicara tentang program Tebar Hewan Kurban, Mas Aldo, memang ini program rutin tahunan di Dompet Duafa. Yang ini sejak tahun 1994 ya, kita gulirkan program ini. Sejak 94 tahun berapa? Lama sekali ya. 1 tahun setelah Dompet Duafa berdiri. Iya, tahun 93 ya. Dompet Duafa berdiri 93, 94 program ini hadir. Jadi sudah menuju tahun ke-29 ya, tahun ini ya. 29. Itu perjalanan yang cukup panjang tentunya, yang hari ini memang kita dedikasikan program Tebar Hewan Kurban ini. Program ekonomi sosial yang memang kita tujukan untuk pemberdayaan mitra ternak lokal, dengan tujuan juga untuk penyebaran kemerataan sebaran daging kurban gitu ya. Nah, hari ini kita tahu di perkotaan jumlah kuota daging itu cukup lumayan banyak ya. Jadi hari ini kita menyasar ke pelosok-pelosok negeri untuk bisa melakukan pendistribusian sebaran daging kurban. Oke. Jadi hewan kurbannya tadi disebutin dari mitra petani gitu. Maksudnya itu hewan kurbannya diambil dari mitranya Dompet Duafa gitu? Iya.
Jadi kalau di program Tebar Hewan Kurban ini kita ada yang hulu hilir ya. Jadi memang hari ini kita punya sentra ternak, Mas Aldo, yang punya, ya? ada sentra ternak yang memang dikelola oleh Dompet Duafa cabang. Kita ada di 10 cabang, mulai dari Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa, ada di Sulawesi gitu ya. Kalimantan ya. Ya, ada beberapa 10 di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan. Terus di Riau, di Lampung, gitu ya. Di Jawa juga ada Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah itu kurang lebih ada 10. Di Jakarta ada? Di Jakarta tidak ada, karena kita langsung antar pusat ya. Iya, paling di sekitarannya kali ya, penyanggahnya seperti Depok atau Bogor kali. Iya, paling Bogor itu pun masuknya jadi Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat, iya sih. Betul. Nah hari ini kita punya sentra ternak yang tadi saya sampaikan ada di 10 cabang. Nah di sana itu dilakukan proses penggemukan gitu ya dengan melibatkan penerima manfaat gitu. Jadi penerima manfaat mustahik kita kita ajarkan gimana cara mengolah peternakan loka dan sapi begitu. Nah selain itu karena hari ini kita baru punya 10 Mas Aldo, sementara kebutuhan kurban kita cukup banyak, jadi kita juga menggandeng mitra-mitra lokal di daerah-daerah peternak-peternak yang memang mereka tergabung dalam satu kelompok ternak, paguyuban gitu ya. Nah itu yang kita gandeng juga kemitraannya untuk penyediaan hewan kurban tadi. Kebutuhan hewan kurbannya banyak, berarti yang akan berkurban nanti orangnya tuh banyak juga berarti ya, Mbak? Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi simulasinya begini kali Mbak Lia ya, misalnya ada seseorang atau saya mau berkurban, langsung kontak ke Dompet Duafa. Dalam hal ini misalkan panitia program THK-nya gitu ya Mbak Lia. Nah, itu langsung dilakukan ijab kabul untuk melakukan kurban atau gimana tuh? Nanti hewan kurbannya diambil dari mitra-mitranya tadi yang disebut. Iya, betul. Ya, biasanya memang para donatur ya kita nyebutnya. Donatur ya nyebutnya ya. Para pekurban donatur ini mereka melakukan transaksi donasi kurban, tapi memang secara hewannya tidak langsung diberikan gitu ya. Iya benar. Nanti kita yang mengelola karena kita tadi punya sebaran di beberapa titik. Setelah donatur melakukan transaksi biasanya akan dapat konfirmasi gitu ya. Terima kasih donasi kurban Anda sudah diterima ini. Nanti diproses di kita masuk ke tim distribusi untuk dilakukan nanti sebaran hewan kurbannya. Setelah ada pemotongan baru kita report lagi ini ke donatur dan sebelum dipotong juga kita akan report bahwa kurban Anda akan dipotong di wilayah ini gitu ya. Setelah pemotongan nanti juga ada report lagi gitu. Nanti termasuk akan dibagikannya kemana juga tahu juga orang donaturnya ya. Di wilayah mana akan dipotong. Biasanya kalau dipotong daerah situ biasanya di sekitar situ ya. Itu donaturnya emang donatur tetap yang berkorban itu donatur tetap atau ada yang baru Mbak? Bisa? Iya. Kalau analisa kita kemarin ini Mas Aldo 60-70% lah ya itu 60% itu memang donatur kurban kita donatur lama. Jadi memang mereka-mereka yang sudah 2-3 tahun donasi terus gitu ya. Iya betul. Pun sisanya 30-40% ini donatur baru. Yang memang hari ini kita lagi menyasar teman-teman Gen Z ya yang anak-anak milenial nih sekarang yang kita lagi ajak untuk juga bisa ikut berkontribusi gitu. Itu sejauh ini sudah berapa Mbak? Persentasenya? Persentasenya kan kurang lebih 2-3 pekan lagi lah kita mau kurban gitu ya. Kalau sekarang terakhir saya cek persentasenya mungkin paling masih 7%-an kali ya. Masih 7%-an. Masih 7%-an kan ini masih H-. Iya masih jauh sih. Ya. Tapi memang habit donatur biasanya deket-deket. Iya betul. Kebiasaannya begitu. Menjelang Idul Adha baru rame nih Mas Aldo. Jadi viewers ngaco masih bisa ya melakukan bisa program THK. Kita tunggu justru jauh-jauh hari ini kita nunggunya supaya distribusinya juga lebih cepat. Iya emang kebiasaan kita gitu mendekati hari hanya udah sibuk lah nanti Mbak Lia kan terima telepon dan lain-lain untuk itu. Nah untuk sebarannya nih Mbak Lia ini kan udah ke 29 kali ya dari tahun 94. Pastinya kan tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Artinya dari sebarannya. Itu sebarannya kalau kita ngomongin provinsi atau daerah menyasar ke seluruh Indonesia nggak? Iya dari Sabang sampai Merauke ya kalau target kita. Minimal banget 29 provinsi kita sasar 29-30 ya. Tahun lalu 30 provinsi gitu ya. Walaupun di provinsi nanti nyebar lagi tuh misalnya wilayah-wilayah terpencilnya gitu ya. Nanti teknisnya apa sih sebutnya cabang Dompet Duafa di
provinsi tersebut yang akan mendistribusikan iya, itu. Betul. Jadi cabang gitu ya? Atau mitra yang kita kerjasamakan, cabang atau mitra. Mereka yang akan membantu kita untuk mendistribusikan ke masyarakat sekitar yang memang kurang mampu gitu ya. Karena ada juga nih kalau kita temui cerita dari teman-teman yang turun lapang Mas Aldo pada saat distribusi itu ada yang 7 tahun belum pernah makan daging gitu, ada yang makan dagingnya 1 tahun sekali nunggu kurban gitu ya. Agak sedih sih kalau lagi dengar gitu ya. Kita menyasarnya ke pelosok negeri, plus ada beberapa negara yang hari ini kita juga sasar juga. Tahun ini kita targetkan ada 11 negara. Oh, jadi ke luar negeri juga? Luar negeri juga. Jadi, siapa yang diberikan tuh, Mbak? Kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri itu kan mahasiswa memang, kita yang atau tenaga kerja kita yang kerja di sana atau gimana? Mayoritas kalau luar negeri itu kita menyasar negara-negara yang konflik lagi sedang konflik kemanusiaan, jadi krisis pangan kan Mas Aldo, jadi Palestina. Ya betul, Palestina. Tahun kemarin tuh Somalia juga kan krisis pangan juga cukup tinggi ya di sana. Itu antusias dari donatur juga cukup tinggi gitu. Bahkan kita belum campaign luar negeri udah nanya Palestina ada sebaran gak nih? Oh iya karena kenapa saya lontarkan itu karena Palestina juga jadi perhatian bukan hanya Dompet Duafa ya, lembaga-lembaga serupa juga biasanya ada juga di luar negeri. Gitu ya. Ke Myanmar juga ya, di Rohingya begitu ya. Myanmar, kemudian Afghanistan, Turki, Suriah gitu. Berarti kalau begitu bekerja samanya dengan siapa di sana, Mbak? Kalau yang di luar negeri? Ya, kalau yang di luar negeri biasanya kita pakai mitra aliansi strategis ya. Jadi di program reguler kita kan kita juga membangun aliansi nih. Iya. Program apa yang kita bisa kerjasamakan selain sebelum kurban juga jadi udah ada kerjasama nih gitu Mas Aldo. Program apa yang di sana bisa kita kerjakan, entah dakwah gitu ya, entah program kemanusiaan lainnya gitu. Jadi dari mitra-mitra teman-teman aliansi strategis biasanya. Gitu. Itu umumnya tadi sempat ini juga ya kami tuh dengarnya. Ada yang baru merasakan daging itu sampai begitu lama dia menantikan, bahkan hanya saat datangnya Idul Kurban, walaupun itu juga salah satu hikmahnya ketika kita Idul Kurban kan berbagi ya. Berbagi kepada yang betul-betul membutuhkan dan sangat layak untuk diberikan, dan itu salah satu memang menjadi hikmah daripada Idul Kurban ya. Tentunya dari penerimaan tahun ini dibanding yang lalu kan pasti punya target ya? Iya betul. Bisa dieksplor nggak nih Mbak? Targetnya apa aja selain hewan kurbannya, penerimanya, atau apapun lainnya yang menjadi target dari program THK di bawah kendalinya Mbak Lia ini, gitu ya? Ya, pasti tentu di tiap tahun kita punya target ya. Di teman-teman Remo punya target tentu penerimaan ya. Penerimaan. Masuk juga target donatur tadi kalau kita menyasar 60% donatur lama, sisanya kan kita harus ngejar target donatur baru nih gitu ya. Gimana kita bisa mensiarkan kurban ini. Di penerima manfaat tentu setiap tahun kita targetkan ini bisa semakin meluas ya tentunya di teman-teman. Kalau tahun setidaknya setiap tahun tidak kurang lebih dari 20.000 yang kita sebar. 20.000 hewan kurban? Iya, 20.000 kurban. Kalau satu rumah ada 4 orang lah minimal kan ya bisa dikali aja tuh 100 ribuan. Berarti targetnya 20.000 tahun ini ya? Target hewan kurban sendiri tahun ini 32.000 Mas Ando. Oh 32.000 nasional, mohon doanya mudah-mudahan tercapai. Amin, insya Allah. Target kurang lebih naik 10% dari pencapaian tahun lalu ya. Mudah-mudahan kita juga berharap ini bisa jadi satu kebaikan dan keberkahan, manfaatnya bisa lebih menyeluruh gitu. Iya. Mbak Lia bisa diutarakan nggak? Kalau mau berkurban di program THK ini berapa dalam bentuk rupiah? Dalam bentuk rupiah ya, harga ya berarti. Harga, iya. Biar nanti viewers ngaca juga ya, jadi menabung, menyiapkan gitu kan, berapa gitu. Ya mumpung masih 21 hari. Iya, mumpung masih 3 pekanan lah. Hari, jajan kopinya disimpan dulu. Iya. Viewers bisa nabung mulai dari sekarang nih, mudah-mudahan masih bisa terkejar ya. Jadi kalau hari ini kita punya harga untuk hewan kurban standar, itu bobot di 23 sampai 25 itu harganya 1.955.000. 1.955.000. Iya, cukup terjangkau ya kalau anak milenial sekarang ya. Jadi udah bisa kurban kita itu. Oh, harusnya udah dong. Iya, segitu ya. 1.955. Iya, kalau kemudian kita ada juga yang bobotnya medium itu 26 sampai 28 itu di harga 2.455.000. 2.455.000. Kemudian di yang premium nih biasa
orang yang udah donatur lama biasanya udah pengalaman jadi iya, premium. pengen yang premium. Bobotnya juga lebih tinggi tuh. Lebih tinggi betul. Di atas 29 sampai 33 kilo itu kita di harga 2.855.000. Iya. Ya, selain itu kita juga ada sapi. Nah, sapi kalau sapi utuh itu 13.800.000. Nah, kalau di 1/7 sapi, kalau teman-teman mau patungan kan biasanya iya, patungan gitu bisa ya. 7 orang. 1/7 sapi ya gitu. betul bertujuh tuh di harga 1.975.000. Iya, iya. Gitu. Yuk, Berarti kelas ya. iya, kelas standarnya aja nggak sampai 2 juta ya. Nggak sampai 2 juta. Dan kelas premiumnya tidak sampai 3 juta ya? Iya, kelas premiumnya 2,9-an ya? 2855 ya. Betul. Itu yang viewers ngaco barangkali ingin berkurban tahun ini bisa nanti kontak Dompet Duafa juga ya bisa ketemu juga dengan Mbak Lia selaku ketua panitia. Oh ya, viewers ngaco, Dompet Duafa ini kantornya di mana, Mbak? Filantropi Building. Di Filantropi Building. Jati ya, Warung Jati Buncit. Jalan itu di Warung Jati, di Warung Buncit itu sekitaran. Kalau lokasi itu anak-anak Jaksel nih kan, Jakarta Selatan ya. Iya. Jakarta Selatan ya. Itu bisa menyusuri dan mudah rasanya untuk menemukan gedung filantropi itu yang ada Dompet Duafa di situ. Termasuk dari program THK juga ininya operasionalnya di situ ya, Mbak? Iya. Teman-teman beroperasi operasional di situ. Oh ya Mbak, tadi disebutin semua itu kan kita ngomonginnya sapi itu ya. Hewannya sapi ya. Doka dan sapi. Doka dan sapi. Domba, kambing dan sapi. Oh, domba, kambing dan sapi gitu ya. Jadi tinggal maunya masyarakat aja ya. Iya. Ininya kemana? Kemampuannya di mana? Kita buka harga dari yang harga. Maksudnya kita menawarkan dari yang standar. Mungkin kan ada orang yang pengen berkurban tapi masih ini tabungannya terbatas gitu ya, tapi pengen berkurban juga gitu. Nah, ini kita coba harga yang 1.955 Mbak, kalau terjangkau. Kurban begitu mayoritas tuh individu atau kelompok perusahaan? Kebanyakan gitu? Individu, walaupun perusahaan juga ada. Iya, kelompok organisasi atau kelompok gitu ada juga ya? Iya, ada juga. Ada juga yang mereka di kelompoknya patungan dulu yuk gitu baru kita gitu ya, itu ada juga gitu. Walaupun lebih banyak di retail ya, di perorangan gitu. Kalau soal ini ada cerita begini nggak? Kan tadi kan secara nggak langsung kita kalau mau berkurban melalui program THK-nya Dede atau Dompet Duafa, itu kan kita jarang untuk ketemu begitu ya, kan pasti by phone atau email atau apapun gitu, telepon atau chat yang lainnya. Itu dimungkinkan nggak kalau si orang yang mau berkurban di program THK ini datang, kemudian mau melihat dia kurbannya apa, dan dia mau menyaksikan lah maksud saya. Itu ada juga ya? Ada yang minta begitu ya, 1-2 gitu ya. Memang karena kita di pelosok negeri, tinggal mau apa enggaknya nih, iya, daerah ya. Gitu ya. Karena jarak sih biasanya jarak ya. Jadi kendala ininya ya. Ya intinya rata-rata donatur itu sudah percaya juga ya dengan. Karena nanti kita kasih laporan Mas Aldo. Jadi gitu foto ya? sebelum sebelum dipotong. Jadi kalau hewannya mau dipotong tuh dikasih papan nama atas nama siapa nih? Oh iya. Itu seperti di pemukiman daerah saya juga begitu ya. Dinamain hewan kurban. Juga gitu ya. Iya, jadi maju-maju. Dinamain papan namanya setelah dilakukan pemotongan juga difoto juga. Nah, itu ya salah satu pertanggungjawaban ya, bentuk pertanggungjawaban kita ke donatur bahwa memang hewan kurbannya sudah dipotong pada saat sebelum dan sesudahnya kita sampaikan. Dan dalam melaksanakan program THK gini Dompet Duafa itu bekerja sendiri atau ada jalinan kerjasama dengan pihak lain? Iya, tentu. Contohnya kayak yang tadi di luar negeri begitu ya. Itu menurut saya kayak begitu. Itu ada nggak pola kerjasama dengan pihak lain gitu? Iya, ya pasti. Kalau kerjasama tentu Dompet Duafa nggak bisa melaksanakan sendiri. Ya, program ini ya Mas Aldo. Baik dari media, tentu Indopos juga salah satunya jadi partner kita. Kemudian perbankan, mitra-mitra aliansi strategis gitu ya. Tentu semua kita buka keran kerjasamanya karena Dompet Duafa nggak bisa berjalan sendirian tentu, maka kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak tentu dengan berbagai media juga termasuk yang di luar negeri tadi gitu ya. Ya mudah-mudahan target 32.000 hewan kurban amin tahun ini tercapai ya. Ayo viewers mulai searching Dompet Duafa. Ya, jadi sekali lagi viewers ngaco ini baik. Kita setiap tahun harus berkurban, ini juga salah satu tabungan pahala kita ke depannya. Dan Dompet Duafa melalui program tebar hewan kurban siap untuk melayani, memfasilitasi bagi viewers ngaco yang ingin berkurban. Tadi udah dijelasin sama Mbak
Lia soal harganya, kemudian ada tingkatannya dan lain-lain. Ya menurut kita kalau kita nabung apa sih yang enggak ya? Karena juga kan masih beberapa hari atau pekan lagi menuju Idul Kurban, yang kita tahu Idul Kurban juga kita masih punya kesempatan sekitar 4 hari ya. Hari pertama, kemudian tasyrik 1, 2, 3. Itu kita bisa lakuin program itu berkurban melalui program THK, program tebar hewan kurban. Barangkali itu yang bisa kita share. Berikutnya nanti Mbak Lia boleh ngomong di statement akhir kepada viewer kira-kira apa, maksudnya bagaimana caranya kalau viewer mau berkurban. Apakah menghubungi Mbak Lia atau datang ke kantor dan lain-lain, atau nanti dengerin program Ngaco ya? Oh, iya. Nanti cuma ada. Pantengin terus ya. Iya, pantengin terus. Silakan Mbak Lia. Iya, viewers kalau yang ingin berdonasi hari ini kita punya beberapa kanal ya. Kalau viewers yang biasa suka ngomol-ngomol jalan di mall, biasanya kita di counter-counter mall, beberapa mall kita punya counter yang memang pengen transaksi langsung begitu. Atau teman-teman viewers juga bisa langsung kunjungi digital.dompet2alfa atau kurban.dompet2alfa.org. Atau hari ini kita juga kerjasama dengan beberapa e-commerce ya. Kalau hari ini sering jajan di Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, teman-temannya itu, nah biasanya kita juga ada di situ menu-menunya, termasuk juga kerjasama dengan beberapa perbankan lewat banking channel. Ada yang di ATM, ada yang di mobile. Jadi silakan dibuka-buka yang punya mobile banking. Biasanya kita juga ada kerjasama di situ. Jadi pastikan teman-teman juga bisa ikut berkontribusi. Tentu ini untuk kebaikan dan kebermanfaatan para mustahik. Nanti jangan lupa kalau teman-teman viewers sudah melakukan donasi, silakan konfirmasi donasinya, karena kita kalau kurban kan beda dengan ZIS gitu ya. Iya, kalau kurban kita harus memastikan data nama pekurbannya gitu. Jadi silakan teman-teman berkontribusi kemudian melakukan konfirmasi gitu ya. Jadi semua kanal kita buka, termasuk retailer kita bisa kerja sama juga dengan Hero, dengan Lotte, dengan Food Hall gitu. Itu beberapa retailer kita juga kerjasama. Jadi bisa dibayarkan juga di beberapa kasir-kasir outlet Hero, Food Hall, Lotte, Superindo. Ada berapa ya? Saya lupa, banyak banget ini. Iya. Jadi pasti banyak kalau dompet dua apa itu. Jadi mana kita bisa kerjasama gitu, supaya kita memberikan kemudahan sih sebenarnya Mas Aldo. Iya betul. Layanan kepada para donatur tentu, dan mungkin apa namanya yang saya perlu sampaikan juga ke teman-teman viewers, kenapa mesti donasi atau berkurban ke Dompet2alfa gitu ya. Hari ini kita memang memberikan kemudahan layanan kepada semua donatur kita. Kemudian hewan yang kita kita sampaikan juga hewan yang memenuhi syariat gitu ya. Dan kita prioritaskan dan kita pakai hewan jantan hari ini, tidak hewan betina, karena itu untuk juga sehat hewannya ya. Iya, karena tadi saya belum cerita tentang QC ya. Iya, jadi ada quality control juga Mas Aldo di teman-teman program THK. Jadi memastikan hewan kurbannya tidak cacat, secara syariat terpenuhi gitu ya. Nah itu salah satu ikhtiar kita untuk memberikan hewan yang terbaik juga kepada para donatur. Kemudian sebaran hari ini yang kita distribusi ke seluruh pelosok negeri. Ini juga menjadi satu kebaikan buat teman-teman yang hari ini mungkin di kota bisa tiap hari ketemu daging gitu ya. Makanya di IC gitu ya. Yang hari ini kita bisa berbagi juga ke teman-teman di seluruh pelosok negeri yang mungkin tadi setahun sekali belum tentu makan daging gitu ya. Terus laporan insya Allah nanti kita juga sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dan sebagai bentuk transparan dan akuntabel. Oke. Baik, viewers Ngaco tadi udah jelasin tuh panjang lebar sama Mbak Lia. Jadi memang banyak kemudahannya ya. Kita tahu Dompet2alfa itu kan sudah bekerja sama dengan berbagai pihak begitu ya. Apalagi kaitannya dengan program THK ini. Tadi mau sebutin nggak perlu ke gedung filantropi yang di Warung Buncit. Kalau Anda viewer sering ke mall bisa juga ada semacam gerai-gerainya begitu ya. Counter untuk bisa melakukan donasi untuk berkurban. Kemudian juga kalau sering main e-commerce tadi disebutin, kemudian di perbankan juga, bahkan di kasir-kasir retail juga tadi udah disebutin. Artinya sangat mudah untuk kita bisa melaksanakan niat untuk bisa berkurban tahun ini melalui program THK-nya dari Dompet2alfa begitu ya, tanpa harus memang
ke kantornya atau gedung filantropi itu. Tapi ingat, kalau sudah melakukan itu semua, jangan lupa untuk mengkonfirmasi kepada program THK dalam hal ini Dompet Duafa, agar tidak lain untuk sebagai bentuk laporan, akuntabilitas, dan lain-lain. Tentunya ini demi kebaikan kita bersama. Mbak Lia, terima kasih ya. Terima kasih juga Mas Aldo atas kesempatannya nih berbagi cerita dengan teman-teman viewers ya. Mudah-mudahan targetnya semua tercapai. Amin, dilancarkan segala sesuatunya. Ikut kontribusi juga teman-teman. Demikianlah viewers Ngaco dimanapun berada, perbincangan kita dengan Dompet Duafa dalam hal ini ngobrol soal program tebar hewan kurban pada tahun ini 1444 Hijriah. Mudah-mudahan jadi wawasan baru buat kita dan kita bisa niatkan untuk kita bisa berkurban tahun ini tentunya melalui program tebar hewan kurban dari Dompet Duafa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jumpa lagi nanti dalam program dan tema serta narasumber berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.